Halo teman-teman semua, sehat semua. Hari ini pembelajaran kita mengenai aku punya kemampuan. Capcus, simak videonya. Ini dia. Salam belajar. Baik teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Kali ini kita membahas subbab bagian 1. Aku memiliki kemampuan. Mari kita lihat beberapa contoh, dan ini sekedar contoh ya. Orang dengan berbagai kemampuan. Ada Einstein, ada pianis, ada orang tua yang baik, ada desainer. Ini semua adalah berbagai contoh orang dengan berbagai kemampuan. Kemampuan tidak sekedar bicara nilai pelajaran baik, prestasi belajarnya bagus, dan lain-lain. Kemampuan tidak sebatas nilai, tetapi juga kemampuan tidak harus spektakuler. Sekecil apapun kemampuan, mari kita sadari bahwa itu adalah berkat. Ada singer atau dancer, ada Valentino Rossi, ada orang yang mengikuti olimpiade, ada sahabat. Itu semua adalah kemampuan. Menjadi sahabat itu bukan hal yang sepele, karena tidak semua orang mampu menjadi sahabat yang baik. Jadi pertama adalah bukan soal kemampuan bukan soal nilai saja, dan kemampuan tidak harus spektakuler. Mari kita lihat definisi kemampuan. Ada banyak konsep yang berkembang mengenai kemampuan atau talenta. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bicara soal kesanggupan, kecakapan, kekuatan, atau kekayaan. Jadi, kemampuan itu juga berarti kesanggupan, atau kecakapan, atau kekuatan. Misalnya bahasa. Kemampuan seseorang menggunakan bahasa yang memadai dilihat dari sistem bahasa. Itu kemampuan bahasa. Kemampuan berinteraksi. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi di suatu masyarakat bahasa. Sopan santun, memahami giliran, artinya tahu antri dalam bercakap-cakap misalnya, atau dalam apapun, lalu mengakhiri percakapan. Itu soal kemampuan, butuh kemampuan. Kemampuan komunikatif. Kemampuan seseorang untuk mempergunakan bahasa secara sosial, dapat diterima dan memadai. Kemampuan komunikatif verbal misalnya. Kemampuan potensial dalam bidang bahasa yang diukur melalui pengetahuan kosakata, melengkapi kalimat, hubungan kata, wacana, dan sebagainya. Oke, itu hanya sekedar pengetahuan ya, definisi kemampuan dalam kamus. Yang kedua, soal kapasitas seseorang atau seorang individu untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kapasitas individu itu juga kemampuan. Kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental. Kemampuan berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Nah, dari berbagai macam definisi kemampuan, coba kita lihat atau ambil dua saja. Kemampuan akademis misalnya, yang paling mudah bagi kita ya. Talenta dalam penguasaan mata pelajaran, baik itu matematika, bahasa, IPA, IPS, dan sebagainya. Pokoknya dalam hal mata pelajaran nilainya selalu baik, bagus. Itu soal kemampuan akademis.
Yang non akademis, ada banyak sekali. Ada seni itu ada bermacam-macam juga. Ada tari, dance, peran, teater, vokal, main musik, menggambar atau melukis, fotografi, desain. Semua non akademis dan itu berhubungan dengan seni. Lalu dalam hal olahraga misalnya, lari, basket, sepak bola, futsal, voli, segala macam jenis olahraga, sepatu roda misalnya. Nah, juga termasuk non akademis itu interaksi sosial, berkawan, menjalin relasi, mengendalikan emosi, menyelesaikan masalah, mengatasi persoalan. Itu semua adalah kemampuan. Jadi kita ambil dua, akademis, non akademis. Mari kita renungkan sejenak. Kamu bisa apa? Kita bisa apa? Menari, modern dance, loading otak cepat dalam menangkap sesuatu, editing, desain, fotografi, atau kemampuanmu itu berbahasa, berrelasi, bersahabat, selalu dirindukankah kehadiranmu, atau kamu punya kemampuan menganalisa masalah. Coba silakan dilihat dirimu masing-masing, diri kita masing-masing. Kenapa harus merenungkan? Kenapa harus melihat? Karena ini penting. Apa sih ajaran iman Kristiani tentang kemampuan? Coba mari kita lihat. Ini dia. Kita lihat ajaran iman Kristiani dulu tentang talenta. Iman Kristiani itu mengajarkan Tuhan memberikan kurnia berupa kemampuan khusus atau talenta dalam bahasa iman atau talent. Kepada siapa? Kepada setiap pribadi tanpa kecuali. Aku, kamu, semuanya. Iya, kamu. Setiap pribadi tanpa kecuali. Yang kedua, karena semua pribadi dikaruniai, maka semua pribadi adalah unik. Karena semua mendapatkan, maka semua orang dipanggil untuk menemukan talentanya. Kalau sudah ketemu, dikembangkan agar menghasilkan buah yang berguna. Nah, kenapa harus dikembangkan? Kenapa harus menghasilkan buah? Karena ajaran iman Kristiani menegaskan bahwa talenta yang diberikan juga untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita memang punya kemampuan, itu harus dibagikan, di-sharekan pada orang lain, supaya orang lain juga memperoleh manfaatnya, memperoleh kegunaannya. Syukur-syukur bisa membantu orang lain. Itu ajaran iman. Maka kita harus berusaha untuk menemukan, mensyukuri, lalu membagikan. Remaja atau banyak orang itu sering tidak tahu atau tidak sadar talentanya. Aku itu apa sih? Nah, ini perlu membangun konsep diri positif. Kadang-kadang kita itu perlu sombong terhadap diri kita sendiri. Jadi ini bagian dari membangun konsep diri positif. Aku bisa. Itu ya. Ini penting supaya kita tidak selalu kalah terhadap diri kita sendiri. Penyebabnya apa kalau kita tidak tahu itu? Bisa jadi tidak ada upaya menemukan talenta.
menyerah begitu saja. Yang kedua, bisa jadi keluarga tidak memberi kesempatan untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Mengaktualisasi itu penting. Sampai tua kita juga masih harus mengaktualisasi diri, mewartakan diri kita yang aktual. Jadi jangan biasa-biasa saja. Oh, hari ini aku bisa memahami konsep relativisme misalnya. Oh, aku hari ini bisa memotret dengan membayang. Oh, aku hari ini bisa menyelesaikan buku ini dan itu aktualisasi, mengaktualkan. Berita aktualan, berita yang paling kini. Maka kita kalau mengaktualkan diri itu, aku yang paling kekinian itu yang seperti apa? Berkembang baik atau berkembang turun atau berkembang tidak baik. Itu mari kita mengaktualkan diri. Biasanya juga malas menemukan talenta, pasrah begitu saja, tidak mau tahu. Atau bisa jadi orang yang tidak tahu talentanya itu karena tidak tahu cara menemukannya. Maka kadang kita butuh merenungkan, butuh mencari tahu, butuh orang lain untuk memberitahu. Dampaknya kalau kita tidak tahu talenta kita itu apa sih? Ya, ini beberapa hal yang bisa benar bisa tidak. Tetapi kurang lebih kalau kita renungkan, bisa jadi orang yang tidak tahu talentanya itu bingung terhadap diri sendiri. Yang lain bisa olahraga, kita tidak bisa, bingung. Yang lain bisa main musik, kita hanya penonton. Yang lain bisa beraktivitas kesana kesini karena kemampuannya, kita yang tidak punya apa-apa atau tidak tahu talenta kita, dia hanya bingung. Yang kedua, karena bingung, lalu tidak mampu menentukan arah hidupnya. Aku mau kemana sih? Kalau kita tahu, oh aku bisa main biola, oh berarti aku tak gabung dengan mereka yang bisa main musik. Lalu cari teman, lalu membangun komunitas, ikut kursus, ikut sana, ikut sini. Yang ketiga, bisa jadi kalau kita tidak tahu talenta kita, iri terhadap orang lain yang bisa, iri terhadap yang bisa main musik, iri terhadap mereka yang sering menang lomba olimpiade, iri terhadap mereka yang bisa olahraga, bisa futsal, bisa badminton, bisa naik sepatu roda, bisa bersepeda dan sebagainya. Bisa jadi iri. Karena iri, kita kemungkinan selalu ingin menjadi pribadi seperti orang lain. Maka kita tidak menjadi diri kita sendiri. Oke, silahkan yang lain dicari sendiri. Ada banyak dampak, lalu bisa direnungkan sendiri. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Selamat belajar. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, sudah belajar hari ini. Selamat belajar, semangat, dan salam omah diskusi.